Jemaat Maha Tuhan, kita akan ibadah kolom yang dilaksanakan di keluarga masing-masing. Mari siapkan hati dan pikiran dan seluruh hidup kita untuk beribadah kolom dari rumah masing-masing. Mari berdiri dan menyanyi dari klik 146, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah kolom saat ini berlangsunglah dan tertabis dalam naungan cinta kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang merindukan air
Mari satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu dalam persekutuan ibadah kolom di rumah kami masing-masing. Kami mengaku bahwa kami adalah umat yang percaya kepadamu. Ketika kami percaya kepadamu, kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, terkadang roh itu tidak menguasai kami, karena kami membiarkan diri mengikuti keinginan-keinginan roh daging, roh dunia ini, sehingga kami melakukan dosa di hidup ini. Dan oleh sebab itu kami mohon ampuni, kasihani kami. Terkadang dalam rumah tangga kami, sebagai anak-anak kami tidak taat, menghargai, menghormati orang tua. Dan bahkan sebagai orang tua terkadang kami tidak jadi teladan bagi anak-anak kami. Sehingga hubungan orang tua anak, bahkan hubungan suami istri terkadang tidak harmonis di dalam rumah. Rumah yang sebenarnya mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, terkadang itu tidak kami alami di dalam rumah kami. Dan oleh sebab itu, dalam ibadah kolom ini kami mohon Bapa, ampuni kami, kasihani kami, kuduskan kami. Biarlah keluarga-keluarga kami dari hari ke hari semakin mendatangkan sukacita bagi sesama kami dan terutama bagi-Mu Tuhan. Dan untuk itu tuntun bimbing hidup kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan bersama saat ini. Biar Roh Tuhan yang mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Kita membaca bagian firman perenungan gereja kita di sepanjang minggu ini, dari tanggal 31 Mei sampai 6 Juni. Bacaan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Tapi dalam ibadah kolom ini saya mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 17a dan ayat 37 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 17a dan ayat 37 sampai 40. Begini dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dan dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi,
Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di minggu ini kita berada pada perayaan Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Dalam bacaan kita ayat 17 sampai 21. Roh Kudus dicurahkan ketika para rasul berkumpul di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan para rasul dapat berkata-kata dalam bahasa yang lain, yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh para pendengar. Membuat semua orang tercengang-cengang dan heran. Namun ada orang lain yang menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka oleh pekerjaan Roh Kudus, bangkitlah Petrus dan berkhotbah di depan orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur manis karena hari baru pukul 9, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Juga Petrus memberitakan tentang Yesus yang dari Nazaret, yang telah ditentukan Allah, telah disalibkan, mati dan bangkit, seperti yang telah disampaikan oleh Daud. Mazmur 16 ayat 18 sampai 11. Dalam bacaan tadi nanti dilihat di ayat 25 sampai 28. Ketika Petrus selesai berkhotbah, oleh pekerjaan Roh Kudus, hati para pendengar sangat terharu, dan mereka bertanya, apa yang harus diperbuat? Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ayat 37 dan 38. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah 2 ayat 41. Jemaat Maha Tuhan, belajar dari bagian firman ini, kepada kita disampaikan lagi bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada semua orang percaya. Dan oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hendaklah Roh Kudus yang sungguh-sungguh menguasai dan mengendalikan hidup kita, bukan roh yang lain. Hidup yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus diberi keberanian untuk memberitakan tentang kebenaran, diberi keberanian untuk memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan dunia, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Hidup yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa yang disampaikan, ada kuasa Allah bekerja, menjamah setiap hati, membuat orang sadar
insaf dan bertobat. Di mana ada Roh Kudus bekerja, di situ ada pertobatan. 3.000 orang bertobat, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah 2 ayat 41. Hidup yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus nampak dalam perilaku hidup, buah yang dihasilkan sekalipun menghadapi pergumulan, khususnya pergumulan pandemi COVID-19. Tetap tabah, sabar, ada pengendalian diri. Kita mampu tampil tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus terus melakukan kebaikan, kebenaran, sebagaimana buah-buah roh yang dihasilkan dalam hidup ini, sehingga kita diberkati kini, di sini, dan selamanya. Amin. Jemaat Bahat Tuhan, mari memberi persembahan dari apa yang ada pada kita, dari kerelaan berkorban yang tulus sebagai tanda mengasihi Tuhan yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Sementara memberi, menyanyi NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Dengarlah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan kawalah berjalan. Roh Kudus terus meluati hatimu, dengan kuasanya. Jemaat Maha Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, dalam persekutuan ibadah kolom saat ini ada firman yang telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman sungguh-sungguh kami berlakukan dalam hidup kami. Buah dari hidup yang dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup ini. Karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada semua orang. Dan oleh sebab itu, tolonglah kami supaya kami mampu hidup sesuai dengan kehendak Roh, bukan sesuai dengan kehendak dunia ini. Biar itu akan diperankan dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, orang tua anak, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang menghasilkan kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Sehingga hidup dalam rumah kami akan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, akan menghadirkan sukacita, dan pada akhirnya apa yang kami tampilkan dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, orang tua anak, mendatangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup ini, apalagi di menghadapi pandemi COVID-19. Tolong kami supaya hidup yang dipenuhi dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, kami tetap kuat, kami tetap dimampukan dan bahkan dimenangkan karena Roh Tuhan ada di dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Dan jaga bentengi kami supaya aman dalam jagaan lindungan-Mu siang malam, dan sukseskan setiap apa yang kami kerjakan, kendati pun apa yang kami kerjakan harus kami kerjakan dari rumah masing-masing. Biar Tuhan terus beri semangat kepada kami, supaya dengan semangat kuasa Roh Kudus
kami dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan profesi kerja kami masing-masing dalam kerja pelayanan sebagai perangkat pelayan Tuhan, dan bahkan kerja apa saja yang dilakukan oleh masing-masing kami sesuai dengan profesi kerja kami, sehingga apa yang kami lakukan itu sukses, datangkan rezeki, datangkan berkat, datangkan keberuntungan dalam hidup kami, sehingga apa yang kami perlukan, kami butuhkan di hidup ini selalu kami peroleh, karena Tuhan memberkati setiap kami kerjakan, dan Tuhan yang perintahkan berkat-berkat Tuhan mengalir ke kehidupan kami. Oleh berkat Tuhan juga dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan, kuduskan apa yang kami beri dalam ibadah ini, sehingga pemberian ini menjadi pintu mengalir berkat Tuhan. Dengan memberi kami tidak berkekurangan, malah dengan memberi kami semakin menikmati pelipat gandaan berkat Tuhan di hidup ini. Dan diberkati kepada perangkat pelayan yang menata mengelola persembahan yang ada, supaya dapat digunakan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan, termasuk kantor ya keyboardis dan pegawai gereja, termasuk juga kostor. Semua yang Tuhan libatkan di pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh perjalanan hidup kami, orang tua, bapak, ibu, anak-anak yang akan menapaki perjalanan hidup di hari-hari ini, biar ada dalam jagaan lindungan Tuhan siang dan malam. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Diundang berdiri.
saudaraku, yakinlah kita diberi kepastian, ada jaminan penyertaan Tuhan. Karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita seperti kata firman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus akan terus menjagai, menolong, dan memberkati saudara sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Demikian ibadah kolom selesai. Terima kasih kepada semua yang boleh beribadah kolom di rumah masing-masing saat ini. Biar apa yang kita lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, saya sangat percaya Tuhan pasti memberkati kita. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih.